Wajib militer merupakan instrumen kebijakan yang sangat penting untuk menjaga kesiapan militer bagi negara-negara yang menghadapi ancaman eksternal yang signifikan. Wajib militer adalah kebijakan pemerintah yang mewajibkan warga negara, umumnya laki-laki, untuk menjalani pelatihan dan pelayanan militer selama periode waktu tertentu. Kebijakan ini biasanya diberlakukan untuk meningkatkan jumlah personal militer yang diperlukan guna mempertahankan keamanan nasional, terutama di negara-negara yang menghadapi ancaman eksternal yang sangat signifikan dan memiliki posisi geopolitik yang strategis. Dua negara yang menerapkan kebijakan wajib militer yaitu Korea Selatan dan Taiwan memiliki beberapa kesamaan, terutama terkait dengan alasan pertahanan nasional dan perlindungan dari ancaman eksternal. Latar belakang dan alasan penerapan kebijakan ini sebenarnya berbeda berdasarkan konteks geopolitik masing-masing negara. Kedua negara memperlakukan wajib militer karena merasa menghadapi ancaman militer yang serius dan berkelanjutan dari negara tetangga yang lebih kuat. Taiwan khawatir terhadap potensi invasi dari Tiongkok, sementara Korea Selatan menghadapi ancaman konstan dari Korea Utara yang memiliki kekuatan militer besar dan teknologi senjata nuklir. Keduanya memiliki dan melihat wajib militer sebagai strategi untuk memperkuat kapasitas pertahanan dan memastikan bahwa negara tetap memiliki tentara yang cukup, terlatih, dan siap menghadapi situasi darurat. Melalui pendekatan sejarah atau historis, kita akan mengetahui bagaimana kedua negara dan sejarah dan serta latar belakang pembentukan kebijakan wajib militer dari Korea Selatan dan Taiwan. Di Taiwan, kebijakan ini berangkat dari dampak Perang Saudara Tiongkok pada tahun 1945 sampai dengan 1949 yang berakhir dengan Partai Nasionalis Kuomintang melarikan diri ke Taiwan dan mendirikan pemerintahan di sana. Sementara Tiongkok terus mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Taiwan memperkenalkan wajib militer melalui Undang-Undang Pelayanan Militer yang disahkan pada tahun 1949 sebagai langkah untuk mempertahankan diri dari ancaman Tiongkok. Undang-undang ini mewajibkan setiap pria untuk menjalani dinas militer demi kesiapan pertahanan. Korea Selatan sendiri dilihat dari pendekatan histori, kebijakan wajib militer ini didorong oleh pengalaman traumatis dari Perang Korea pada tahun 1950 sampai dengan 1953 yang berakhir dengan gencatan senjata tetapi tidak ada perjanjian damai formal dengan Korea Utara. Untuk memastikan kesiapan militer menghadapi ancaman berkelanjutan dari Korea Utara, Korea Selatan mengesahkan Undang-Undang Pelayanan Militer pada tahun 1957 yang kemudian diatur dalam pasal 39 Konstitusi Korea Selatan, mewajibkan setiap warga negara pria untuk menjalani wajib militer sebagai bagian dari tanggung jawab pertahanan negara. Kebijakan wajib militer di antara kedua negara ini yaitu Korea Selatan dan Taiwan tidak hanya semata-mata tanpa faktor yang mempengaruhi. Kebijakan wajib militer di Taiwan dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama, termasuk ancaman langsung dari Tiongkok yang secara konsisten mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan berpotensi melakukan invasi. Selain itu, warisan politik dari Perang Saudara Tiongkok dan ketidakberadaan perdamaian formal antara kedua pihak menambah ketegangan, sehingga Taiwan merasa perlu memiliki pertahanan militer yang kuat untuk melindungi kedaulatannya. Perbedaan signifikan dalam kekuatan militer antara Taiwan dan Tiongkok serta terbatasnya dukungan internasional bagi Taiwan memperkuat kebutuhan untuk mempertahankan wajib militer. Sementara itu, di Korea Selatan, kebijakan ini didorong oleh ancaman konstan dari Korea Utara yang secara teknis masih dalam keadaan perang sejak berakhirnya Perang Korea pada 1953. Ancaman militer Korea Utara termasuk program senjata nuklirnya membuat Korea Selatan merasa wajib mempertahankan angkatan bersenjata yang kuat melalui wajib militer. Selain itu, keberadaan zona demilitarisasi atau DMZ yang memisahkan kedua negara tetap menjadi titik ketegangan yang tinggi. Sementara tekanan keamanan regional di semenanjung Korea juga memperkuat kebutuhan akan kebijakan wajib militer. Yang pertama ada Taiwan. Wajib militer hanya berlaku bagi pria warga negara Taiwan yang memiliki
Usia antara 18 hingga 36 tahun dengan panggilan utama dilakukan pada usia 18 tahun. Kondisi fisik dan kesehatan calon peserta wajib menjalani pemeriksaan untuk menentukan apakah mereka layak. Mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu atau cacat fisik bisa dibebaskan atau diberikan tugas non-tempur. Status pendidikan: lulus sekolah menengah atau yang sedang menempuh pendidikan tinggi bisa menunda wajib militer hingga lulus. Adapun kategori layanan yang berdasarkan kondisi kesehatan dan kemampuan fisik peserta diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis layanan, termasuk layanan tempur, administrasi, atau teknik. Yang selanjutnya adalah Korea Selatan. Semua pria warga negara Korea Selatan diwajibkan mengikuti wajib militer. Kualifikasi usia untuk wajib militer adalah antara 18 hingga 28 tahun dengan usia rata-rata pemanggilan sekitar 19 hingga 21 tahun. Pemeriksaan fisik dilakukan sebelum masuk dinas. Mereka yang dinyatakan sehat ditempatkan dalam dinas aktif, sedangkan mereka yang memiliki keterbatasan fisik bisa dialihkan ke layanan alternatif seperti pelayanan sipil. Status pendidikan: siswa yang masih menempuh pendidikan dapat menunda wajib militer hingga selesai studi. Seringkali mereka yang berada di universitas akan masuk militer setelah menyelesaikan pendidikan tinggi. Berbeda dengan Taiwan, Korea Selatan memiliki pengecualian dan penangguhan bagi beberapa pengecualian yang diberikan kepada mereka dengan alasan khusus, seperti pencapaian olahraga internasional, musisi terkemuka, atau kasus penolakan berdasarkan alasan agama dan keyakinan, meskipun tetap harus melakukan bentuk layanan alternatif lainnya. Kesimpulan dari perbandingan kebijakan wajib militer di Taiwan dan Korea Selatan menunjukkan bahwa meskipun mereka memiliki latar belakang sejarah dan ancaman eksternal yang berbeda, keduanya bertujuan sama, yaitu memperkuat keamanan dan kedaulatan negara. Taiwan menghadapi ancaman invasi dari Tiongkok, sementara Korea Selatan berhadapan dengan Korea Utara yang secara teknis masih dalam keadaan perang. Kualifikasi peserta wajib militer di kedua negara mencakup kewarganegaraan, usia, kondisi fisik, dan pendidikan, dengan kemungkinan penundaan bagi mereka yang masih menempuh studi. Pelaksanaan wajib militer di kedua negara telah terbukti secara signifikan meningkatkan kesiapan pertahanan mereka. Di Taiwan, dengan angkatan bersenjata berjumlah sekitar 169.000 personel aktif, wajib militer membantu mempertahankan kekuatan militer yang memadai di tengah ancaman dari Tiongkok yang memiliki militer terbesar di dunia dengan 2 juta personel aktif. Sementara di Korea Selatan yang memiliki lebih dari 580.000 personel aktif, wajib militer memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuatan di semenanjung Korea, terutama karena Korea Utara memiliki salah satu tentara terbesar di dunia dengan 1,2 juta personel aktif. Secara global, Taiwan dan Korea Selatan termasuk di antara beberapa negara yang masih mempertahankan wajib militer untuk mempertahankan keamanan nasional mereka. Menurut data Global Firepower tahun 2024, Korea Selatan menempati peringkat kelima kekuatan militer dunia, sedangkan Taiwan berada di peringkat ke-24 kekuatan militer yang besar. Ini memastikan kedua negara tetap siap menghadapi ancaman geopolitik yang terus berlanjut di kawasan Asia Timur.